Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang memahami program dan kebutuhan besaran ruang. Langsung saja. Sebelum kita masuk ke materi, ini ada quotes dari Alexander Graham Bell, yaitu sebelum kita memulai segala sesuatu, persiapan itu adalah kunci untuk menggapai sukses. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua keinginan baik kita itu tergapai dan dipermudah olehnya. Nah, jadi ini ada sebuah quote juga yang motivasi. Sebuah perjalanan ribuan mil dimulai dari langkah kecil. Jadi langkah itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tidak bisa untuk tiba-tiba menjadi gede ya. Semua ada prosesnya. Dan selalu diulang-ulang lagi ya, perkataan dari Imam Syafi'i atau nama aslinya Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Jika tak mampu menahan lelahnya belajar, maka hendaklah mampu menahan pedihnya kebodohan. Nah, jadi kita semua kalau seandainya perjuangan kali ini pedih, perjuangan kali ini lelah, ya itu dimaklumi saja karena kita bercita-cita tidak ingin untuk ketika kita tua nanti mengalami kepedihan dari kebodohan kita. Mumpung kita masih muda, mumpung kita masih sehat, yuk kita sama-sama belajar. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama peserta didik mampu menjelaskan langkah program ruang. Kemudian peserta didik mampu menghitung kebutuhan besaran ruang. Dan yang terakhir peserta didik mampu menjelaskan manfaat pemrograman ruang. Langsung kita masuk materi. Nah ini ya, jadi pemrograman ruang itu dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama itu adalah tipe ideal dan yang kedua itu tipe tidak ideal. Tipe ideal ini luas lahannya itu menyesuaikan dari kebutuhan ruang. Sedangkan tipe yang tidak ideal itu kebutuhan ruang atau denah ruangnya itu harus disesuaikan dengan lahan yang sudah tersedia. Bisa dilihat yang bagian kiri mulai dari program ruang dulu yang umum, kemudian mengerucut ke kebutuhan ruang, kebesaran ruang sehingga jadilah denah ideal yang diinginkan oleh si pemesan rumah atau klien. Berbeda halnya dengan yang kanan nih. Biasanya developer perumahan. Jadi rumahnya itu udah ada, ya denahnya udah ada. Besaran ruangnya itu disesuaikan, kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memasukkan perabot yang kita suka ke dalam karena ya pastinya bakal penuh, kebutuhan ruangnya juga tidak bisa disesuaikan ya. Kemudian alur pemrograman ruang. Nah, jadi alur pemrograman ruang yang baik dimulai dari analisa pelaku. Jadi si pelaku ruang atau penghuni rumah itu siapa saja. Kemudian aktivitasnya apa saja. Semua aktivitas harus bisa diakomodir dari pelaku-pelaku tadi. Kemudian setelah aktivitasnya terakomodir, dianalisa pola hubungan ruangnya. Apakah berkaitan ataupun tidak berkaitan. Misalnya ruang makan apakah berkaitan dengan ruang keluarga. Kalau seandainya berkaitan berarti letaknya itu didekatkan. Namun apabila tidak berkaitan atau kurang berkaitan, maka itu bisa dijauhkan ya letaknya. Kemudian setelah itu dijadikan zoning ruang atau zonasi ruang. Setelah pola hubungan ruangnya diketahui, kemudian dizonasi. Zonasi itu ada 3 ya, ada zona publik, ada zona semi atau service dan juga ada zona private ya atau privat. Kemudian setelah zonasi ruang sudah dihitung kebutuhan perabotnya apa saja, kemudian dimensi perabotnya dihitung. Sehingga nanti setelah dimensi pelaku, dimensi perabot sudah ditentukan, tinggallah besaran ruangnya itu tambah sirkulasi lebih dari sama dengan 30%. Lebih dari itu boleh, sehingga diharapkan nanti kita bisa mendapatkan denah yang ideal sesuai dengan kebutuhan klien. Nah, secara langkah berikut ini adalah bagan langkah pemrograman ruang. Yang pertama menentukan jumlah pelaku, kemudian 2 menjabarkan aktivitas pelaku, ketiga mengkelompokkan aktivitas serupa, kemudian terjadilah di situ zoning ruang ya. Ruang apa saja ya sudah dibagi-bagi antara publik, semi dan juga privat, dan kemudian kebutuhan perabot sehingga nantinya bisa menghitung dimensi ruang. Nah, ini sama yang tadi ya, cuman ini berbentuk list. Nah, ini adalah contoh zonasi pada rumah tinggal.
Ini yang merah ini adalah zona publik yang siapapun bisa mengakses ya. Ya dengan catatan ini tidak publik yang murni seperti di publik di terminal ya. Ini tetap di sini ada pagar. Ini hanya sebatas pengguna yaitu tamu yang bertujuan untuk bertamu ke rumah ini. Kemudian ada yang kuning itu ada semi private atau semi publik ya, sama saja atau bisa juga disebut servis. Kemudian yang terakhir itu ada zona privat. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sini ada contoh soal nih untuk memperjelas bagaimana tahapan-tahapan untuk memprogram ruang dan membuat ruang apa saja yang dibutuhkan di rumah. Ini ada contoh soal. Yang pertama itu tentukan kebutuhan ruang apa saja di sebuah rumah tinggal yang diperlukan Pak Budi ya. Pak Budi itu seorang guru dan istrinya ibu rumah tangga. Kemudian 2, tentukan besar ruang ideal untuk kamar tidur Pak Budi dan istrinya jika mereka menginginkan. Pertama, tempat tidur queen 1 buah ya. Tempat tidur queen ini kurang lebih dimensinya 200 kali 160 cm. Kemudian lemari double ya, lemari pakaian yang double dan juga meja rias. Nah, ini contohnya. Kita tentukan dulu pelakunya ya. Pelakunya adalah Pak Budi sebagai seorang guru dan istri Pak Budi sebagai seorang ibu rumah tangga. Kemudian aktivitasnya kita akomodir semua aktivitas dari Pak Budi dan istri Pak Budi ya. Mulai dari makan, minum, mandi, bersantai, menonton TV, sholat, bekerja, belajar, menerima tamu, parkir motor dan memasak. Nanti sudah itu kita kelompokkan aktivitas yang serupa ya. Mulai dari depan rumah dulu parkir motor, kemudian menerima tamu, bersantai dan menonton TV, memasak, makan, minum, sholat, mandi, BAB, BAK, ini jadi 1, belajar, bekerja, dan tidur ya. Sehingga kita bisa mendapatkan zoning ruang sekaligus dengan kebutuhan ruang ya. Zona publik, depan, area parkir, parkir motor, rumah tamu, ruang tamu. Kemudian zona semi adalah ruang keluarga dan dapur. Dan zona privat adalah toilet dan kamar tidur. Nah, untuk kebutuhan ruangnya, ini karena tadi Pak Budi dan istrinya itu belum punya anak, jadi mereka itu punya kamar tidur 1, cuman mereka menginginkan kamar tidurnya ditambah 1 lagi untuk persiapan mereka punya anak. Ya, mungkin Pak Budi dan istri Pak Budi ini adalah pasangan muda ya, yang baru berumah tangga. Setelah kebutuhan ruang ini didapatkan, nah seperti ini ya, kalau pakai logbook atau di kertas analisanya seperti ini. Kemudian jadilah ke kanan ini denahnya ini tapi masih denah 1 garis ya, belum ada simbol-simbol pintu atau jendela, kira-kira seperti ini ya. Dan ini adalah contoh perhitungan besaran ruang nih yang tadi nih. Jadi yang tadi di contoh soal itu adalah diminta untuk menghitung besaran ruang kamar Pak Budi dan istri ya. Dengan persyaratan perabotnya itu yang diminta adalah tempat tidur 1 buah, lemari pakaian double 1 buah, dan meja rias 1 buah. Nah, kurang lebih seperti ini perhitungannya. Ada tempat tidur, kemudian lemari pakaian, meja, dimensi pengguna, tempat tidurnya 1,6 kali 2, sebenarnya 3,2. Lemari pakaian itu 1,2 kali 0,6 ya. Totalnya segini. Meja juga 1,2 kali 0,6 meter ya, jadi segini. Dimensi penggunanya, nah ini dimensi pengguna ini dihitung 1 meter kali 1 meter per orang ya. Karena di sini di dalam kamar Pak Budi itu maksimalnya ada 2 orang, itu jadi 1 tambah 1 sebenarnya 2 meter ya. Totalnya dijumlahkan semua ya, jadi dapat 6,64 meter persegi ditambah sirkulasi 30% dari total, dapat 1,92 sehingga total ditambah sirkulasi jadinya adalah 8,632 meter persegi ya. Kalau diakarkan akar kuadrat itu dapat 2,93 dikali 2,93. Kalau dibulatkan itu dapat 3 kali 3 meter ya minimal. Karena dengan catatan sirkulasi 30% itu adalah minimal. Bisa lebih dari itu sesuai dari kebutuhan. Nah, ini adalah contoh ruang dimensi yang sudah terukur, terskala ya. Ini skala aslinya 160 kali 200, kemudian 120 dikali 60 untuk lemari dan untuk meja juga disamakan dulu untuk sementara. Dimensinya ini adalah 300 kali 300, 3 meter kali 3 meter. Dan penempatan seperti ini. Yang A ini ada tempat tidur, B adalah lemari, kemudian C adalah meja ya. Jadi nah ini bisa dilihat nanti Pak Budi dan istrinya seperti ini sirkulasinya ya. Nah, seperti itu. Ya, materi kita sudah selesai ya. Alhamdulillah. Apabila materi ini bermanfaat untuk kita semua, silahkan untuk like, share, komen, dan subscribe dan bunyikan loncengnya.